Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Jidani Jaldi. Pada video ini saya akan membahas tentang menganalisa perseteruan antara Gubernur Jawa Barat dan anggota DPR, khususnya Ono Surono, yang mencuat di ruang publik dan diberitakan di media. Analisis akan dibagi dalam 4 bagian, yaitu kajian hukum media, tinjauan manajemen media, evaluasi ketika jurnalistik, dan rekomendasi peran ideal. Nomor 1. Analisis hukum media. Kasus ini ramai setelah anggota DPR sekaligus Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono, mengkritik sebuah kebijakan Gubernur Deddy Mulyadi yang dinilai kontroversial. Di antara pemangkasan dana hibah, penggunaan istilah militer dan pemerintahan sipil, dan isu vasektomi sebagai syarat bansos. Banyak media menyoroti konflik ini. Dalam konteks hukum media ini berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Pasal 3 dan 4 menyebutkan bahwa pers menjalankan fungsi kontrol sosial, informasi, dan pendidikan publik. Namun, pasal 5 mewajibkan pers memberikan hak jawab bagi pihak yang dirugikan dalam pemberitaan. Catatan dalam kasus ini, banyak menampilkan kritik Ono, tetapi belum semua memberikan ruang hak jawab bagi pihak gubernur secara eksplisit. Selanjutnya, batas penyiaran. Berdasarkan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran P3SPS KPI, penyiaran tidak boleh memuat fitnah, ujaran kebencian, dan provokasi politik. Media harus hati-hati menyebarkan informasi yang bisa memperkeruh suasana politik daerah. Selanjutnya, manajemen dan kebijakan media. Dalam manajemen media, redaksi harus menerapkan prinsip 1. Editorial balance, menyediakan ruang setara bagi semua pihak, tidak berpihak, dan memberikan konteks penyeluruh. Berdua, ada gatekeeping, mengontrol informasi yang layak tayang berdasarkan nilai berita, bukan sensasi konflik. Yang ketiga, ada kebijakan penyiaran P3SPS KPI, melekat kewajiban penyajian tayangan yang edukatif, berimbang, dan tidak menimbulkan keresahan publik. Analisisnya adalah media seharusnya mengelola konflik ini dengan menampilkan klarifikasi dari kedua belah pihak, menghadirkan pakar hukum dan politik, dan mendorong dialog, bukan hanya menyebarkan narasi pihak. Yang ketiga, ada etika dan profesional jurnalistik, mengacu pada kode etik jurnalistik. 1. Prinsip utama Cloverwood slide berikut adalah memuat pendapat kedua belah pihak. Selanjutnya ada verifikasi, fakta harus diperiksa secara menyeluruh. Selanjutnya ada tidak memprovokasi konflik, jurnalistik wajib menghindari penyajian dan menimbulkan perpecahan. Evaluasi, sejumlah media menyiarkan kutipan tajam dari Ono Surono, namun semua menyajikan klarifikasi atau tanggapan dari pihak gubernur. Di sisi lain, media seperti Radar Cirebon, Ayo Bandung, Media Jabar, dan yang lainnya menyajikan pendekatan dua sisi pada tahap lanjut, perubahan setelah muncul rekonsiliasi. Namun dalam fase awal terdapat celah verifikasi dan kecenderungan clickbait yang mengabaikan konteks. Selanjutnya, yang keempat, sikap ideal media dan rekomendasi. Agar media berfungsi sebagai penjaga demokrasi watchdog, berikut peran ideal yang harus dijalankan. Rekomendasinya adalah periksa fakta sebelum tayang, termasuk data APBD, dokumen bansos, dan hasil rapat DPRD. Fasilitas ruang dialog, bukan hanya menyajikan konflik verbal, menggunakan framing konstruktif, bukan sekadar konflik politik, tetapi sebagai dinamika kebijakan publik. Selanjutnya ada tayangan klarifikasi resmi dari dua belah pihak secara utuh. Pendekatan ini
media berperan sebagai penyedia informasi, bukan pembesar konflik. Yang kelima adalah referensi, teori, dan regulasi. 1. Regulasi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Kedua, Kode Etik Jurnalis Dewan Pers. Yang ketiga, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran P3SPS KPI. Selanjutnya adalah teori media. Teori Framing Edman 1993, bagaimana media membuka isu-isu yang mengarah kepada opini publik. Kedua ada teori gatekeeping Lewin 1951, yang berisi media memilih berita berdasarkan nilai informasi dan dampak sosial. Selanjutnya yang terakhir ada teori agenda setting Matchcom dan Shaw. Media mempengaruhi apa yang dianggap penting oleh publik. Jadi kesimpulannya adalah kasus antara Gubernur Jabar dan Ono Surono menjadi uji bagi media dalam menjaga integritas dan profesionalisme. Media harus objektif, mengedepankan verifikasi, tidak memprovokasi, dan tetap melayani kepentingan publik. Mari kita dorong media yang adil, edukatif, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.